tidak punya range berapa, dan seterusnya gitu. Jadi ada warna RGB juga, ya kan. RGB itu ada 3 channel. Kalau grayscale itu berapa channelnya, nanti itu belajar di pengelolaan citra ini sekilas saja. Oke, nah jadi luasan si pixel tadi, si sel, ini kan tadi sel ya, 1 pixel ini. Nah, itu ada melambangkan luasan spasial resolusinya lah kalau kita bilang ya. Jadi luasan suatu area direpresentasikan dalam setiap pixel itu lebar dan panjangnya. Sebagai contoh, sebuah data raster, jadi kalau misalnya dengar kata-kata data raster, oh berarti sudah terbayang bahwasannya itu dalam bentuk datanya itu ada data pixel. Pixel ya. Gitu. Yang merepresentasikan ketinggian permukaan, biasa disebut dengan DEM. Nah, DEM ini data elevation model, jadi kayak merepresentasikan topografi permukaan bumi ya. Jadi kalau misalnya dia daerah, kita mau tahu nih bagaimana merepresentasikan permukaan bumi yang kalau ada gunungnya itu seperti apa, terus kalau dia bukitnya ada rata itu seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan data DEM. Ya, data DEM, data elevation model namanya. Nah, itu bisa didapat dari pengukuran secara langsung menggunakan alat atau bisa didapatkan dari data citra satelit gitu. Dengan luasan sebesar 100 km². Apabila terdapat 100 pixel dalam raster, jadi ada 100 pixel ya di sini ada kita kotak-kotakkan ada 100 pixel dalam raster tersebut, maka setiap sel pixel mempunyai ukuran 1 km dikali 1 km. Berarti kalau dibilang ukurannya 1 km kali 1 km, berarti di sini 1, di sini juga 1 per pixel. Ya, jadi kalau misalnya nanti di zoom, kita punya sejumlah data, kita punya data DEM. Data DEM-nya kan ya melambang di satu area misalnya ya kan data DEM. Terus kan ada pixel-pixel. Nah, ukuran pixel-pixel tersebut adalah 1 km di kayak gini. Nah, di sini 1, di sini 1. Itu ukurannya. 1. Nah, tergantung dari satuannya entah itu kilometer kah atau entah itu sentimeter. Gitu, tergantung satuannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini tergantung ya, merepresentasikannya itu tergantung. Jadi, kalau misalnya bangunan, contohnya di sini hotel ya, bangunan rumah, dia kan gini ya, konsepnya itu kalau misalnya kita zoom dari atas, jadi kayak misalnya yang perolehan data citra satelit ya, kita zoom dari atas. Nah, itu gedung-gedung itu kan tidak terlihat ya, dia sangat kecil gitu ya. Gedung itu tidak terlihat dan sangat kecil. Insya Allah nanti minggu depan saya bahas sedikit tentang perolehan data SIG itu bagaimana caranya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya punya area yang sangat luas ya, di mana gedungnya itu tidak kelihatan. Nah, kita bisa menggunakan poin. Kita bisa menggunakan poin untuk merepresentasikan si gedung tadi. Nah, poin itu biasanya itu cuma mengambil 1 pixel. Jadi poin itu cuma 1 pixel. Bagaimana dengan line? Line itu dia akan mengambil beberapa pixel yang saling sequence ya, yang berurutan. Jadi dia bakal berurutan gitu, sequence. Nah, kalau misalnya area atau poligon ya, area points, line, area atau poligon. Nah, dia itu kalau misalnya poligon itu dia akan mengambil menempati pixelnya itu secara tetangga. Jadi sehingga dia itu membentuk suatu area atau luasan ya. Jadi kalau misalnya si poin ini tidak ada luasan, dia cuma menempati satu aja, dia tidak punya dimensi ya. Kalau dia pixel dia tidak punya dimensi. Kalau dia poin dia tidak punya dimensi ya. Artinya dia cuma tok satu doang seperti ini. Sedangkan line dia sudah bisa punya baris dan bisa punya kolom ya. Terus kalau misalnya area dia punya luasan. Ini punya panjang ya. Dia punya nilai panjangnya itu berapa. Sedangkan kalau area dia itu punya luasan. Jadi kita sudah bisa menghitung luasan dari satu area. Gitu. Nah, ini resolusinya. Jadi kalau misalnya kita punya gambar, ini punya gambar seperti ini, kemudian kita kasih resolusinya itu yang ini, yang 4, ini 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 ya kan. Artinya 16 pixel. Nah, maka kalau 16 pixel dengan bentuk gambar seperti ini, dia hanya menempati segini doang. Segini doang. Nah, ini kita tidak bisa menghitung luasannya, karena dia cuma mengambil beberapa pixel saja. Ini resolusinya. Resolusinya itu seperti 16 pixel. Nah, kemudian kalau kita
istilahnya tuh kita zoom out ya, kita zoom out, ternyata kita lihat dia bisa menempati beberapa piksel, jadi sehingga dia bentuk area, tapi dia tidak sempurna ya, karena hanya, nah ini kan ada yang ini kan, yang melengkungnya ya, continue lah istilahnya ya. Sedangkan pixel ini kan dia discrete, ya kan dia discrete, jadi dia akan membentuk kotak-kotak. Gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri dengan resolusinya lebih bagus, lebih baik, sehingga dia akan lebih terbentuk gambarnya, seperti gambarnya ini sudah lebih jelas, oh bentuknya adalah seni, karena pikselnya itu semakin rapat dibandingkan dengan gambar yang 2 dan 3. Jadi gambar 1 ini pikselnya itu lebih rapat, sehingga gambarnya itu lebih terbentuk dibandingkan dengan 2 dan 3. Gitu. Jadi, nah inilah yang dibilang tergantung resolusinya. Jadi nah akan tetapi ya semakin kecil semakin kecil ukuran pikselnya, maka semakin halus atau lebih detail. Jadi kalau misalnya ini kita bilang lah tadi gedenya itu, misalnya ini ya, kan tadi kan ukuran kan ini kan tergantung dari resolusi ya. Resolusi itu misalnya kayak di sini ada mungkin 10 cm kali 10 cm ya ukuran pikselnya. Terus kita buat resolusinya itu lebih tinggi, kita buat di sini 5. Ya, 5 cm kali 5 cm. Kemudian kita buat lagi resolusinya, kita convert lagi resolusinya itu menjadi 2,5 misalnya. Ya, 2,5. Nah, semakin kecil kan ukuran pikselnya, maka akan semakin halus atau lebih detail. Nah, ini dia semakin kecil ukuran pikselnya, maka akan semakin halus, lebih detail objek yang ingin ditampilkannya. Akan tetapi, semakin besar jumlah piksel yang digunakan, maka akan terpengaruh terhadap penyimpanan dan kecepatan proses. Jadi, nah dia ada negatifnya. Jadi kan otomatis ya, semakin banyak pikselnya yang digunakan, ya kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dia akan semakin banyak mengambil alokasi di memori kita. Gitu. Tapi dia memang semakin jelas, semakin detail objeknya. Gitu. Jadi ada plus dan minusnya ya, semakin kecil ukuran pikselnya, akan semakin besar jumlah yang akan digunakan di dalam alokasi penyimpanannya. Beda dengan yang dua gambar ini ya, gambar 2 dan gambar 3. Kalau gambar 3 ini cuma 1, 2, 3, 4, hanya 2, 3, 4, 5, hanya 4 piksel. Hanya 4 piksel yang terisi, dan berarti dia hanya mengambil space di memori kita hanya 5 buah gitu. 5 buah ya dengan warnanya nih ya. Jadi ini yang disimpan di dalam memori itu bukan warna ya, tapi angkanya sudah dikonvert ya. Angka tadi melambangkan warna gitu. Itu juga dengan yang gambar 2. Jadi gambar 2 masih lebih sedikit memori yang digunakan dibandingkan dengan gambar 1. Jadi ini konsep semakin kecil ukuran pikselnya, semakin halus atau lebih detail objek yang ditampilkannya. Tetapi semakin besar memori penyimpanannya yang dibutuhkan sama dia. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari data vektor. Kalau sorry, ini data raster. Saya typo. Saya ubah dulu sebelum raster ya. Nah, kelebihannya satu data sederhana ya, karena cuman terdiri dari piksel-piksel ya kan, terus dia bisa diakses dengan menggunakan baris dan kolom gitu. Terus warna-warnanya juga direpresentasikan dengan angka. Sebenarnya di angka tadi, misalnya 0, oh berarti merepresentasikan hitam, 255 dia merepresentasikan putih. Nah, kalau misalnya kalian bermain dengan web, mungkin kalian udah coba-coba dengan web, nah warna itu kan bisa kita gunakan RGB ya, RGB, terus ada heksadesimal, terus ada combine, lupa saya apa. Jadi warna itu bukan cuma dengan nama, misalnya red, green, blue, tapi bisa kita combine antara tiga channel RGB. Gitu. Terus lebih mudah untuk dianalisa. Kenapa? Karena dia piksel-piksel tadi. Jadi si piksel tadi kan merepresentasikan elemen. Jadi kalau misalnya nanti ada elemennya yang kalau data elevation model, nanti kalau nilainya fluidnya berapa, nah dia merepresentasikan apa gitu. Menampilkan data kontinu lebih baik. Nah, kekurangannya apa? Nah, ini tadi salah satunya adalah datanya itu bisa besar tergantung resolusinya. Jadi big datanya itu akuratnya itu tergantung resolusinya. Otomatis semakin besar resolusinya, semakin dia memakan space ya. Intinya kayak sama kayak kalian foto lah. Kalian foto menggunakan
HP yang memiliki HP yang resolusinya bagus, yang pikselnya itu sangat rapat, otomatis dia juga size-nya itu besar, gitu. Memerlukan waktu yang lama untuk processing ya, otomatis kalau misalnya, rata rasternya itu yang disimpan itu ukurannya besar. Objek linear sulit direpresentasikan ya, karena kayak tadi ya, apa namanya, karena dia bisa jadi kotak-kotak kan, kotak-kotak gitu. Jadi dia datanya itu adalah tidak, diskrit ya. Data atribut lebih sulit untuk direalisasikan. Data atribut ini adalah informasi ya, informasi dari si apapun yang ada di dalam si data raster. Jadi kalau misalnya data rasternya itu adalah peta, petanya itu dari piksel-piksel, nah dia sulit untuk merepresentasikan informasi yang ada di dalam peta-peta tersebut gitu. Biasanya itu di-convert dulu ke data vektor, baru nanti kita bisa buat data atributnya gitu. Nah, tapi ada beberapa pemanfaat untuk misalnya kayak data raster itu bisa dimanfaatkan dalam beberapa aplikasi ya. Akan tetapi Environmental System Research Institute (ESRI), jadi kepanjangan si ESRI kalau kalian udah praktek praktek GIS, jadi mungkin udah dengar-dengar sedikit tentang ESRI. Nah, kepanjangannya adalah Environmental System Research Institute tahun 2006 membagi menjadi 4 kategori utama. Jadi ada 4 menurut si ESRI ya yang dia bagi, tapi ini tidak terbatas berdasarkan yang ESRI bilang ya tentang pemanfaatan data raster. Jadi data raster itu bisa sebagai peta dasar. Artinya, misalnya kalian pernah ngambil foto udara ya, misalnya kalian kan punya drone, terus kalian ngambil dari ketinggian tertentu ya kan. Nah itu bisa kalian pakai sebagai data dasar, peta dasar. Jadi kayak kita tuh melihat misalnya kayak area yang terkena banjir. Nah kita kan nggak bisa akses langsung misalnya area tersebut karena areanya itu area terpencil, remote area. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai peta dasar kita untuk mengetahui area tersebut itu seperti apa. Nah, itu data raster ya yang digunakan. Hasil pengambilan menggunakan drone tadi, menggunakan aircraft, menggunakan satelit, foto kalian itu yang kalian menggunakan kamera itu semuanya itu data raster. Nah, kemudian bisa kita tumpang tindihkan menggunakan data vektor. Nah, data vektornya itu misalnya seperti jalannya, terus nanti aliran sungainya, terus nanti apalagi ya, poinnya, gunungnya. Nah, kalau kalian lihat maps, ya lihat maps yang Google Maps, nah itu kan ada pilihan ya, satelit sama satu lagi apa? Saya lupa. Ada 2 dia pilihannya, satelit, satu lagi apa gitu. Nah, yang satelit itu data raster. Yang satu lagi itu bisa jadi itu data vektor. Karena dia ketika nge-load juga lebih cepat dibandingkan dengan satelit gitu. Data vektor, satu lagi data raster. Yang satelit itulah data rasternya sebagai map dasarnya. Nah, data raster juga bisa menjadi peta model permukaan. Nah, ini adalah salah satu contoh data elevation model. Data elevation model itu adalah data tentang ketinggian elevation, yang namanya juga elevation berarti ketinggian dari suatu daerah ya. Jadi yang area yang berwarna putih ini itu berarti areanya sangat tinggi dibandingkan dengan area yang warna hijau. Bisa jadi yang warna hijau ini adalah areanya itu datar. Jadi ada sedikit bukit-bukit ya. Jadi yang ini, nah ini ada nilainya, nilai pikselnya itu ada. Mungkin kalau kita mau analisa, nanti kita bisa membuat analisanya tuh kita tumpang tindihkan dengan data yang lain misalnya. Nah, kita bisa lihat semakin tinggi areanya, terus kita punya data bencana misalnya, nah kita overlay-kan, tapi sebelumnya ini harus kita convert dulu terlebih dahulu ke dalam data vektor, baru kita bisa analisa. Gitu, kita bisa lihat piksel warna putih ini berarti memiliki memiliki persentase terjadinya bencana lebih besar dibandingkan area yang lain ya. Dibandingkan dengan warna hijau bahkan, karena warna hijau ini adalah datar, sedangkan yang warna putih bisa jadi ini sangat tinggi sehingga dia lebih besar kemungkinan jika terjadinya longsor atau bencana alam gitu. Terus peta tematik. Nah, peta tematik itu adalah peta tema tertentu, misalnya kayak land use land cover change misalnya ya. Land use land cover change ini adalah kita mau melihat perubahan suatu lahan, ya kan, land use perubahan penggunaan lahan gitu. Nah, jadi kita bisa merepresentasikannya itu menggunakan peta tematik. Jadi nanti ada legendnya misalnya yang warna coklat itu agriculture, warna kuning itu background ya, lahan terbuka misalnya, terus warna biru itu water,
warna hijau di sini ada decide use ya kan, terus ada grass, ada pine, ada shadow, ada urban atau developed. Jadi, nah ini kita bisa menggunakannya itu, kita buatnya itu menggunakan data raster. Jadi kayak hasil klasifikasi lahan ya. Jadi kita punya suatu citra misalnya, kita punya citra satelit. Nah, kita mau mengklasifikasi nih. Kita mau klasifikasi dia menjadi beberapa area misalnya. Ada lahan terbuka, ada badan air, ada sawah, ada sawit, ada lahan terbangun misalnya, ada rumah, ada pemukiman. Nah, itu kita bisa mengklasifikasikannya dari suatu gambar itu berdasarkan pikselnya. Dari mana kedekatan antar piksel atau warna atau nilainya tadi ya. Jadi kalau misalnya dia nilai pikselnya saling berdekatan, oh berarti dia dikategorikan satu kelas atau satu area gitu. Jadi, nah itu sehingga bisa membentuk namanya peta tematik gitu. Nah, ada juga data raster sebagai atribut dari objek. Data raster dapat digunakan sebagai atribut dari suatu objek, baik dalam foto digital, dokumen hasil scan atau gambar hasil scan yang punya hubungan dengan objek geografi atau lokasi ya. Jadi intinya si SIG ini datanya itu bereferensi geografis ya. Artinya dia letaknya itu harus sama dengan yang ada di permukaan bumi gitu. Makanya nanti karena kan ada yang namanya sistem proyeksi. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung luas, nah kita harus melakukan sistem proyeksi terlebih dahulu gitu, biar datanya itu bereferensi geografis gitu. Sebagai contoh, dokumen kepemilikan persil dapat ditampilkan sebagai atribut objek persil ya. Jadi kayak misalnya informasi kayak yang kita dapat dari foto digital, hasil scan, misalnya kalian punya gambar jadul, gambar tanah kalian tuh jadul punya, ya kan, misalnya orang tua dulu ya kan. Nah, itu kan bisa kalian scan terus. Nah, hasil scan-nya itu adalah dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk raster gitu. Nah, sekarang kita masuk ke vektor, data vektor atau vektor model, model data vektor. Nah, itu sama pengertiannya. Merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik. Jadi dia, kalau tadi kan pixel, ya. Kalau tadi pixel, picture element, kepanjangan si pixel. Nah, dengan nilai koordinat itu ada x, y. Jadi dia pengaksesan ya, cara mengakses data vektor ini dengan adanya nilai koordinat x, y untuk membangun objek spasialnya. Jadi untuk membangun objek-objeknya itu yang ada di permukaan bumi, yang dari real world-nya tadi kalau misalnya data raster itu dengan pixel, real world-nya kan misalnya kayak bukit-bukit tadi dibuat dalam pixel kalau menggunakan raster. Nah, kalau ini menggunakan real world-nya itu misalnya polyline atau line terus polygon gitu. Jadi ada 3 ya, ada titik itu poin, garis itu line atau polyline, terus area itu polygon. Dia menggunakan apa? Menggunakan koordinat ya, koordinat nilai x, y. Itu bedanya, jadi gampang nih bedanya. Kalau misalnya raster itu pixel, kalau misalnya vektor itu dengan koordinat. Ya, walaupun si pixel tadi, walaupun si raster tadi itu bisa juga ada koordinatnya, koordinat sistemnya itu juga ada. Tapi kalau si vektor ini, kalau si raster tadi itu dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks. Ya, dalam bentuk matriks, kalau si vektor ini enggak. Kalau raster dalam bentuk matriks, kalau vektor enggak. Salah satu cara mendapatkan, nah bagaimana cara mendapatkan data vektor ya? Salah satunya ya, intinya banyak. Salah satunya adalah dengan proses digitasi. Oke, proses digitasi nanti kalian belajar. Jadi kayak kita tuh masukkan data kita tuh ke ArcGIS, terus kita mau melihat. Jadi kita mau misalnya kita mau mengambil satu area, satu lahan, datanya itu belum ada. Nah, kita digitasi ya. Kita tulis, istilahnya tuh kayak kita tulis lah di peta kita. Jadi kita digit lah istilahnya, kita digit namanya ya. Saya juga susah menjelaskan apa itu digitasi, nanti kalian bakal tahu di praktek digitasi. Nah, jadi contohnya di sini, ini misalnya real world-nya ya. Di sini real world-nya ada area, ada poin, terus ada line ya. Misalnya ada line kayak bukit mungkin ya kan. Kayak jalan atau pipa atau sungai gitu ya kan. Nah, modelnya ya kan tadi dibilang koordinat. Jadi si area tadi itu kita cuma bisa mengambil beberapa titik ya. Kita ngambil beberapa titik, nah sehingga dia titik tadi itu kan membentuk suatu area. Jadi kalau
area itu kan titik-titiknya itu saling terhubung ya, dari titik awal sampai titik akhirnya itu saling terhubung satu sama lain. Nah, semakin dia banyak titik-titiknya, jadi semakin rapat ya. Ini kalau misalnya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, 6. Nah, semakin rapat titiknya, jadi kalau misalnya titik koordinatnya, nah dia akan semakin halus. Semakin halus. Jadi kalau misalnya pikselnya tadi semakin banyak pikselnya maka akan semakin halus, gitu juga titiknya itu gitu juga. Semakin banyak titik-titiknya ini, maka dia akan semakin halus batasannya. Nah, tapi dia tidak menghitung, dia tidak ada piksel ya di dalamnya, ini tidak ada titik-titik ya kan, titik-titik. Jadi dia cuma batasannya aja yang kalau titiknya itu semakin banyak, maka dia akan semakin halus hasilnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan poin? Nah, kalau poin itu hanya cuma satu titik, yaitu yang x, y-nya satu doang. Jadi hanya x, y saja. Kalau yang poin, kalau tadi piksel, kalau misalnya yang poin pada raster itu hanya mengambil satu piksel atau satu sel. Nah, kalau ini hanya satu koordinat saja, x, y. Ya. Cuma satu koordinatnya. Nah, kalau lain gitu juga. Kalau misalnya dia melambangkan jalan ya kan, misalnya melambangkan jalan atau sungai misalnya. Nah, kalau dia misalnya ada berbelok-belok ya kan, ada curve-nya, ada curve-nya seperti ini. Nah, kalau ini kan cuma 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya semakin banyak titiknya di lengkungannya, di curve-nya ini banyak titiknya, maka dia juga akan semakin halus. Tuh. Maksudnya sama seperti yang si raster ya. Raster kalau raster semakin rapat pikselnya, semakin banyak pikselnya maka akan dia semakin halus. Kalau ini semakin banyak titiknya, maka juga akan semakin halus. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau titik itu apa? Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek ya. Karena dia cuma x, y doang biasanya. Kalau yang titik tadi. Titik tidak mempunyai dimensi. Jadi dia tidak punya dimensi. Artinya dia nggak punya luasan. Cuma x, y saja, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol, baik pada peta maupun dalam layar monitor. Jadi bisa kita simbolkan, misalnya kayak apa namanya, kayak marker ya, kayak marker gitu, sebagai penanda lokasi, terus fasilitas kesehatan, lokasi menara BTS, lokasi sumur minyak ya kan. Jadi ini cuma sebagai penanda kayak kalau misalnya bangunan ya, kita mau melihat bangunan-bangunan tadi itu kan terlalu kecil misalnya, terlalu nggak nampak, kita nggak bisa digitnya itu menggunakan area, misalnya bangunan kan ada luasan ya. Tapi karena gambar yang kita punya itu terlalu tidak, resolusinya tidak terlalu bagus untuk ukuran bangunan, ya untuk ukuran bangunan, maka kita bisa menandakannya itu menggunakan titik gitu, titik-titik doang sebagai tanda ya gitu. Nah, terus ini ada atributnya ya, ini atributnya. Jadi si titik ini tadi, ya kan, ini titik 1. Nah, titik 1 ini ada atributnya, ada namanya, ada BTS 1, kecamatan apa, di lokasinya di mana, Kecamatan Bogor Barat misalnya. Nah, nanti kita bisa nambah lagi ya, atributnya itu kita bisa nambah lagi. Jadi atribut di sini sama konsepnya seperti atribut di dalam basis data. Kalau kalian sudah belajar basis data, otomatis kalian tahu apa itu atribut. Jadi kayak informasi-informasi dari si objeknya ya. Jadi kalau titik 1 apa informasinya, titik 2 informasinya apa, titik 3 informasinya apa gitu. Nah, si titik ini merepresentasikan penampakan geografis yang tidak mempunyai panjang atau area atau luasan ya. Karena dia tidak punya dimensi. Jadi dia tidak punya panjang, tidak punya area, tidak punya luasan. Nah, kedua itu ada garis. Garis merupakan bentuk linier yang menghubungkan dua atau lebih titiknya dan merepresentasikan objek dalam satu dimensi. Oke, satu dimensi artinya dia menampilkannya itu ya kalau nggak baris ya kolom gitu kan, satu dimensi. Contoh jalan, sungai, jaringan pipa dan lain-lainnya kan. Dia kan satu dimensi ya. Cuman misal baris saja atau kolom saja. Gitu. Nah, tapi si garis ini karena dia satu dimensi, maka dia akan mempunyai informasi panjang, namun tidak mempunyai informasi area. Artinya dia punya luasan, artinya dia punya panjang. Seberapa panjang sih jalan tersebut misalnya? Kita bisa dapat informasinya gitu. Nah, informasi jalan tadi bisa kita dapatkan melalui hasil digitasi ya. Jadi, misalkan kalian nggak tahu nih berapa sih panjang jalan tersebut. Nah, bisa kalian dapatkan melalui hasil digitasi
atau bisa didapatkan melalui pengukuran langsung. Jadi kita ukur tuh jalan tuh pakai meter misalnya, gitu ya. Nah, jadi ini juga ada informasinya. Jadi kayak jalan satu itu apa, status jalannya apa, kondisinya apa, terus misalnya dibuat di tahun berapa. Nah, ini adalah atribut-atributnya yang ada di jalan, yang ada di poligon tadi. Poligon ini yang di tabel ini adalah atribut-atributnya. Nah, si atribut ini bisa ditambah di konsep sama, bisa ditambah. Jadi kita mau kasih tahu dia koordinatnya juga bisa tidak ada informasi koordinatnya ya. Tapi sebenarnya informasi koordinatnya itu ada langsung di peta, tapi tidak dituliskan di dalam atribut tabelnya. Jadi misalnya nomor 1 berarti nomor satunya adalah jalan nasional. Terus nomor 3, nomor 3 ini adalah jalan kabupaten. Kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah rusak. Terus nanti kita bisa tambahkan tanggal pembuatannya, siapa kontraktornya gitu-gitu ya, ketebalannya. Terus dia di area di kabupaten mana misalnya gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan si atributnya tadi. Nah, inilah yang disebut dengan dalam basis datanya ya, yang tadi yang di awal. Nah, inilah yang di dalam basis datanya. Sedangkan ini adalah model datanya yang direpresentasikan ke dalam GIS ya, Sistem Informasi Geografis. Yang terakhir itu adalah area atau poligon. Poligon merupakan representasi objek dalam 2 dimensi. Oke, kalau misalnya poin tadi tidak ada dimensi, kalau line tadi 1 dimensi, kalau poligon 2 dimensi. Contoh, batas administrasi wilayah kabupaten, kecamatan, desa, persir tanah, laut, hutan, perkotaan. Jadi ada areanya. Jadi kalau misalnya dia ada areanya, artinya dia punya luasan ya kan? Kalau ada 2 dimensi berarti si poligon ini kenampakan geografis yang mempunyai area atau luasan. Jadi kita bisa menghitung nih luas area ini berapa gitu. Jika misalnya satunya adalah laut. Luasnya berapa hektar? 30 hektar. Terus luar 2 apa? Hutan bakau. Luasnya berapa? 18 hektar. Nah, luasan ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi ya. Menggunakan aplikasi ArcGIS. Jadi setelah kalian digitasi, nah kalian mau tahu nih luasannya itu berapa. Nah, kalian bisa hitung. Tapi harus sudah punya sistem proyeksi. Tapi kalau misalnya belum punya sistem proyeksi, maka kalian nggak bisa menghitung. Jadi harus punya sistem proyeksi terlebih dahulu. Kalian punya peta, kalian punya map, misalnya kalian mau menghitung luas lahan tanah kalian misalnya ya kan. Terus kalian ambillah tanah tersebut ya kan, kalian ambilnya tuh dari mana? Base misalnya kayak data rasternya lah ya. Data rasternya itu kan citra gambar yang difoto udara misalnya kan. Nah, kalian ngambil dari Google Earth misalnya. Kalian ngambil dari Google Earth terus kalian lakukan proyeksi terlebih dahulu ya. Jadi ketika kalian masukkan ke Google Earth itu belum ada proyeksinya. Belum ada proyeksinya, jadi kalian lakukan proyeksi terlebih dahulu. Setelah kalian lakukan proyeksi, terus kalian digitasi, ya kan? Kalian digitasi, terus baru kalian tahu, kalian hitung luasannya. Gitu. Nah, itulah yang dikatakan dengan area. Jadi nanti ada poin, ada polyline, ada poligon. Jadi kan bisa menghitung luas tanah, kan bisa lakukan tuh seperti itu langkahnya. Gitu. Jadi itu yang dilakukan sama orang-orang badan pertanahan misalnya ya. Tidak ingin misalnya melakukan pengukuran langsung ke lapangan, tapi lagi itu akan ada terjadi errornya. Jadi bisa jadi tanah yang kita hasilkan luasannya dari yang kita lakukan di aplikasi dengan yang kita ukur langsung ke lapangan itu ada errornya mungkin sekitaran ratusan meter. Ya, karena apa? Karena kita bermainnya itu dengan pixel dan skala. Ya kan? Jadi kalau misalnya semakin kita zoom, kalau ada data raster, semakin kita zoom, itu kan semakin banyak kotak-kotaknya. Semakin kita tuh nggak tahu batas wilayahnya itu seperti apa. Karena kotak-kotak yang kayak saya kasih lihat tadi yang di awal, kita nggak tahu batasnya itu seperti apa. Karena ada tuh pixel data. Jadi kan pecah sehingga kita nggak tahu batasnya itu seperti apa. Nah itu kendalanya ketika kita menggunakan data raster. Gitu. Kita nggak, batasnya itu tidak apa namanya, tidak tepat ya, gitu maksudnya. Kedua model data. Jadi kalau ini kita bandingkan antara data vektor, data raster, yang di bawahnya adalah data vektor. Jadi kalau misalnya data raster, dia itu kalau misalnya yang lain itu akan bentuknya itu mengambilnya itu kan tadi apa namanya, satu dimensi ya kan. Nah itu kan bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia data vektor, dia akan bentuknya itu seperti garis ya. Garis-garis. Jadi ini adalah titik-titik koordinat ya. Titik. Sedangkan ini adalah
pixel, isinya tuh di sama dia tuh pixel. Nah, kalau poin dia mengambil satu sel ya, satu sel. Kalau ini adalah satu titik, satu x, y. Kalau misalnya area, dia akan bentuknya itu seperti ini, yang di bawahnya adalah data vektor. Nah, kegunaannya, ya kan, kegunaannya itu tergantung kasusnya. Jadi kita mau pakai data vektor tuh buat apa, data raster tuh buat apa, jadi tergantung. Jadi kalau misalnya kalian mau klasifikasi lahan ya kan, nah kalian nggak bisa pakai data vektor, kalian harus menggunakan data raster. Kenapa? Karena data raster itu ada nilainya, ada nilai warnanya. Nah, kalian bisa klasifikasi lahan itu berdasarkan kedekatan warnanya, kedekatan warna antara satu piksel dengan satu piksel yang lain. Jadi kalau misalnya nilainya itu berdekatan, dari sini biru langit, biru muda. Nah, ini kan hampir bisa kita kategorikan mereka dekat ya, dibandingkan dengan warna hijau misalnya. Nah, berarti ketika dia warnanya dekat, nilainya itu dekat, maka dia dikategorikan satu area gitu. Tapi kalau misalnya si data vektor, dia kan cuma titik-titik doang. Nah, jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan lahan menggunakan data vektor. Kita harus klasifikasi lahan menggunakan data raster gitu. Nah, klasifikasi lahannya itu bisa jadi nanti hasilnya tuh seperti ini gitu. Jadi seperti ini ya, setelah kita klasifikasi misalnya dari citra satelit. Gitu. Kita nggak bisa menggunakan klasifikasi lain itu menggunakan data vektor. Kelebihannya apa? Kelebihannya di sini ada beberapa dan kekurangannya juga ada beberapa. Kelebihannya dapat direpresentasikan dengan bentuk aslinya. Kenapa? Karena kita di batas wilayahnya itu bisa sangat pas ya. Batas wilayah yang ada di permukaan bumi itu bisa sangat pas dibandingkan dengan yang data raster. Kenapa? Data raster ketika kita zoom, dia itu bentuknya pixel yang harusnya itu misalnya batasnya itu segini ya. Ntar ya saya gambar. Nah, misalnya kita punya area ya, Nah, ini kan kotak-kotak ya kalau raster itu. Nah, ternyata ya kan batas wilayahnya itu kan harusnya itu misalnya seperti ini ya. Nah, saya seperti ini. Nah, tapi karena dia pixel, dia nggak bisa ngebuat seperti ini. Dia bakal penuh sama dia ini penuh. Nah, dia bakal menghitung, oh kalau dia lebih dari setengah, berarti ini penuh. Kalau ini berarti nggak usah, ini penuh, ini penuh. Nah, ini penuh sampai kemari, ini penuh. Nah, ini setengah, ini penuh. Nah, jadi dia tidak bisa merepresentasikan sesuai keadaannya itu seperti di dunia nyata. Gitu. Tapi kalau misalnya si vektor itu bisa, karena dia mengambil titik-titik ya. Semakin banyak titiknya, semakin mirip hasilnya itu dengan dunia nyata gitu. Jadi inilah kekurangan si raster tadi. Karena dia nggak bakal bisa mengambil cuma setengah dari pikselnya. Dia harus mengambil penuh nilainya. Gitu. Dapat posisinya memang posisi lebih akurat, dapat lakukan analisis data yang kompleks, visualisasinya lebih mudah untuk dirubah sesuai dengan keinginan. Prosesnya lebih cepat karena dia titik-titik ya, jadi kita bisa mengakses titik-titiknya. Data atribut lebih mudah untuk disimpan gitu, karena atributnya itu lebih gampang kita masukkan kalau di datanya itu di data vektor. Ada kekurangannya, algoritma processing lebih sulit, tidak cocok untuk menampilkan data yang kontinu. Posisi objek, artinya ketika ini tadi ya, kenapa tidak cocok dengan data yang kontinu? Karena terlalu banyak pikselnya. Karena kan misalnya ini sangat halus ya misalnya kan sangat halus. Nah, otomatis ini kan harus banyak titik-titiknya, titiknya. Ini kan datanya kan kontinu ya. Jadi kalau misalnya si raster kan bisa aja dia nggak ngambil, nggak semuanya dia masukin. Tapi kalau misalnya saat kita mau sangat halus, saya kayak kurva. Kurva kan bentuknya nah ini. Ini kan sangat ada curve-nya ya. Nah, kita kan nggak mungkin cuma ngambil satu di sini, otomatis dia kan nggak bakal ngebentuk curve. Tapi kita ngambil 3 titik, sin 1, jadi kayak gini 1, 2. Nah, dia kan, karena ini tidak terlalu kelihatan. Nah, kita kan kalau misalnya datanya cuma 2 titik, 1 titik untuk garis ya. Nah, otomatis kan jadinya seperti ini. Tapi kita maunya tuh ada curve-nya, jadi kita buat 3 lah di sini. Biar dia tidak terlalu menyimpan banyak data. Tapi kan kalau cuma 3, dia akan bentuknya tuh seperti segitiga. Gitu. Bagaimana kalau kita maunya bentuknya tuh sangat mirip dengan curve? Berarti kan harus banyak titiknya, harus titiknya tuh sangat rapat. Nah, makanya dia bilang tidak cocok untuk data yang kontinu, artinya sangat rapat. Sehingga terlalu banyak titik yang disimpan. Nah, itu juga akan memakan space ya. Posisi objek harus dinyatakan secara eksplisit, artinya memang ada nilai koordinatnya, harus dinyatakan. Kita
nilai koordinatnya berapa harus dinyatakan secara eksplisit, benar-benar eksplisit. Memerlukan data cleaning yang untuk mendapatkan data bebas dari kesalahan gitu. Jadi nggak boleh. Nah, ketika kita digitasi terus mau kita analisa, nah itu tidak boleh ada terjadi kesalahan. Artinya apa? Tidak boleh ada tumpang tindih yang pertama. Kenapa? Karena ketika ada tumpang tindih, dia nanti nggak mau menghitung luasnya ketika kita digitasi. Nah, itu jadi sangat strict, agak sedikit sulit untuk data cleaningnya. Nah, tetapi ya, kalau misalnya data raster itu kan semakin kita zoom, ya kan, semakin kita zoom, informasi yang kita dapat tuh memang lebih bagus ya kan, tapi dia akan pecah gambarnya. Nah, tapi kalau misalnya data raster, semakin kita zoom, dia tidak akan pecah datanya. Jadi informasinya itu juga masih, jadi kalau misalnya kita pakai yang sebelah kiri ini kan dengan skala 1:50.000. Terus kita zoom, nah jadinya kan skalanya itu 1:10.000. Nah ini keduanya ini resolusinya itu masih sama. Artinya dia tidak pecah sama sekali gitu kalau data vektor. Tapi kalau misalnya data raster contohnya, kita buat pertama 1:50.000, terus kita zoom ke 1:10.000. Nah itu nanti yang sebelah banding ini, yang lebih besar ini resolusinya, itu akan pecah. Nah itu jadi kekurangan si data raster. Jadi resolusinya itu bisa pecah, sedangkan vektor itu tidak akan pecah resolusinya. Karena dia tadi ya, dia tuh titik-titik, karena kan dia koordinat, beda dengan pixel. Nah, apa itu skala? Jadi kita mengulang sedikit, mungkin dulu SMA sudah pernah dengar skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya ya. Jarak pada gambar dengan jarak asli. Jarak asli di mana? Jarak asli di permukaan bumi. Jadi kalau contoh di sini 1:450.000, artinya 1 cm di peta sama dengan jarak 450 cm pada keadaan sebenarnya. Oke, jadi itu maknanya ya. Jadi kalau 1:450.000, 1 cm di peta sama dengan 450.000 cm. Jadi harus ada disebutkan. Jadi di sini misalnya harus kalian buat nih. Sorry, ini unitnya harus dibuat ya. Pada keadaan sebenarnya. Nah, itu pengertian dari skala. Nah, kan skala ukuran pada gambar ya. Ukuran pada gambar kan tadi 1, ukuran sebenarnya 450. Misalnya ya, 450 unitnya adalah sentimeter. Contoh, jarak antara kota S dan kota M adalah 150 km. Sedangkan jarak pada peta 25 cm. Maka berapa skala petanya? Jadi ditanya nih, berapa skala petanya? Nah, 150 km. Nah, ini unitnya harus kita ubah dulu ke sentimeter. Jadi, skalanya adalah kan banding itu sama dengan bagi ya. Jarak pada peta bagi jarak pada peta ini bisa kita kategorikan gambar juga ya. Jadi jangan nanti bingung. Peta, gambar itu sama, ya kan? Jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Jadi 25 cm, jarak pada peta ini kan 25 cm. Unitnya adalah centimeter, yang ini adalah kilometer. Jadi kan nggak bisa kita langsung bagi. Nah, kita harus convert dia ke centimeter juga. Gitu ya. Berarti 25 cm dibagi 150 km. Nah, kilometer ini di-convert ke centimeter. Hasilnya adalah 15 juta cm. Nah, tinggal bagi 25 cm sama-sama dibagi 25 kan? Sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 adalah 1. 15 juta dibagi 25 adalah 600.000 cm. Oke. Jadi, skala petanya adalah 1:600.000 cm. Yang lupa unitnya, artinya setiap jarak 1 cm pada peta mewakili 600.000 cm sama dengan 6 km. Ya, jadi harus dihafal juga nih tanggal satuan. Kilometer, hektometer, dekameter, ya kan? Meter, sentimeter, itu harus dihafal. Desimeter, sentimeter, milimeter, ya kan? Itu harus dihafal ya, tuannya. Pada keadaan sebenarnya. Jadi 600 cm sama dengan 6 km pada keadaan sebenarnya. Gitu. Nah, ini adalah cara mencari skala. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan
Kelebihan dan kekurangan nanti ini dibaca sendiri. Ini sebenarnya sama seperti yang saya buat tadi di setiap nih, kelebihan data vektor, kekurangan data vektor, kelebihan data raster, kekurangan data raster. Nah, ini sama. Jadi ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Lagi duduk-duduk di rumah, dibaca, dianalisa ya kan. Pasti kelebihan dan kekurangannya dicari tahu lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ada quiz 2 ya. Ada yang mau ditanyain? Sebelum kalian mengerjakan quiz, mungkin sebaiknya ada yang ngerjain pula lagi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalian masih ada di sini nggak? Jangan tiba-tiba Pasti Bu. yang Putih, Bu. ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, silakan. Ada? Bu, Kan? mau nanya nih Bu, kinerja Google Map tuh kayak mana Bu? Apa tiap daerah, apa tiap negara ada satelit, apa cuma satu satelit aja? Oh, itu banyak satelit ya. Nah, kinerja Google Map itu dia bukan sebenarnya ini ya. Kan ada tuh. Nah, itu sebenarnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi Google Map itu dia nggak punya, saya nggak tahu dia punya satelit atau enggak. Tapi dia ngambilnya itu istilahnya ini, bukan dia sendiri yang menyediakan data satelit, tapi dia itu ngambil data satelit misalnya dari Landsat, dari QuickBird, dari apa lagi ya, dari Worldview yang resolusinya itu tinggi, terus dia beli, terus dia dia buatlah di dalam Google Map gitu. Nah, terus nanti kan ada yang satelit, ada yang hybrid, ada dan sebagainya kan, ada pilihannya. Nah, itu dia buat sendiri. Jadi ada timnya di belakang layar itu yang ngebuat mapnya. Oke, nanti itu insya Allah minggu depan. Sebenarnya saya nggak pengen ngebahas itu karena itu lebih ke remote sensing sebenarnya, mata kuliah remote sensing. Tapi nanti akan saya bahas kelas cara mengakuisisi data GIS. Dalam GIS itu ada cara mengakuisisi datanya atau cara memperoleh data GIS menggunakan beberapa alat. Ya, ada satelit, ada theodolit, ada theodolit kalau nggak salah saya. Terus ada apa lagi ya? Ada aircraft menggunakan pesawat udara, balon udara dan sebagainya gitu. Jadi saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu dia nggak tadi kalau nggak salah. Entah mungkin dia bagabong, entah mungkin dia kumbang alam. Tapi yang saya tahu dia beli, pernah saya dengar dia itu beli Google Map, Google Earth gitu sama. Kalau kalian pernah download Google Earth, nah itu dia beli gitu ya. Dia beli sama Citra Satelit. Oke, ada yang mau ditanyakin lagi? Kalau nggak ada, itu udah kuis 2, silahkan dikerjakan. Waktunya itu nggak cuma 3 menit per soal. Sekali kerjakan tuh cuma 3 menit waktunya. Nanti saya pengen ngasih tugas, tapi saya masih bingung tugasnya karena teorinya banyak. Nah, tugasnya itu sebenarnya dalam bentuk praktek gitu. Kalian melakukan digitasi, terus kalian digitasi lahan, kalian melakukan sistem produksi. Sebenarnya itu tugasnya itu, tapi lebih ke praktek. Tapi saya nggak tahu kalian udah masuk ke bagian itu atau belum. Jadi nanti saya diskusi dulu ke asisten, baru saya kasih tugasnya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakin lagi, kita akhiri. Jangan lupa dikerjakan kuisnya, tidak ada kuis susulan. Pengerjaannya itu cuma 3 menit. Waktunya itu tadi saya sampai 18.00, tapi ini saya tambah sampai 18.10 ya. 18.10 saya tambah sampai 18.10, jangan terlambat. Terima kasih atas waktunya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.